Ketika Yoyo ini terbangun, dia ini udah tidak di dalam tenda. Dia lihat ke sekitar, sama seperti tadi, kondisinya di tengah hutan yang sangat gelap dan sunyi. Dia berpikir, memohon petunjuk pada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Setelahnya Yoyo ini buka mata. Di depan Yoyo, percaya tidak percaya, Yoyo ini melihat banyak sekali orang-orang ini yang berlalu lalang, seolah-olah itu adalah satu desa. Orang-orang ini, sosok yang dilihat oleh Yoyo, yang laki-laki bertelanjang dada, menggunakan jaret, tidak memakai alas kaki. Yang perempuan ini cuma memakai kemben, rambutnya ini digelung, ada anak-anak kecil yang bermain. Loh, ini seperti orang-orang pada zaman kerajaan dulu. Alhamdulillah. Bisa mulai? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis pendakian, di mana kisah ini datang dari rencang kita yang bernama Yoyo, berdomisili di Surabaya. Yoyo menceritakan pengalaman pendakiannya di Gunung Arjuna via jalur yang konon terkenal paling wingit ataupun paling angker, yaitu jalur Purwosari. Kejadian ini terjadi di tahun 2011, di mana sebelum melakukan pendakian di Gunung Arjuna via Purwosari, Yoyo ini sempat mengalami beberapa kali mimpi, di mana mimpi ini kami simpulkan ini sebuah petunjuk, dan sampai pada akhirnya sosok Yoyo, Mas Yoyo ini menjadi seorang penyelamat bagi manusia lain. Baik, kira-kira seperti apa kisah lengkap dan pengalaman dari Mas Yoyo ketika mendaki di sana? Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena cerita ini segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Oke, kejadian ini dialami oleh Yoyo di tahun 2011, di mana di tahun tersebut Yoyo ini mendaki di Gunung Arjuna via jalur yang konon katanya jalur ini adalah jalur yang paling wingit ataupun paling angker menuju ke puncak Gunung Arjuna, yaitu jalur Purwosari. Nah, sedikit latar belakang mengenai Yoyo ini. Di tahun tersebut 2011 ini Yoyo kondisinya udah kuliah selama 2 tahun. Dan Yoyo ini memang sudah suka naik gunung semenjak Yoyo ini duduk di kelas 2 SMA, dan sudah beberapa gunung yang ada di sekitaran Jawa Timur dia ini sempat daki bersama dengan teman-temannya. Di antaranya ya ada Gunung Semeru, ada Gunung Buta. Nah, yang paling unik, walaupun Yoyo ini tinggal di Surabaya, di sekitaran Jawa Timur, dia ini sama sekali belum pernah naik ke Gunung Arjuna. Jadi di tahun 2011 itu pertama kalinya Yoyo ini naik ke Gunung Arjuna
dan itu adalah pendakian seorang diri atau solo hiking. Wah, ini termasuk nekat dan jalurnya ini Purwosari rencang semua. Ya seperti yang kita tahu lah dari literasi-literasi yang ada di sosial media dimanapun, ini kan jalur Purwosari memang ya konon jalur terangker, jalur yang paling wingit lah, paling mistis. Oke, di tahun 2011 pula Yoyo ini tinggal dengan ibunya, cuma dengan ibunya. Karena kondisinya bapak dari Yoyo ini udah meninggal saat Yoyo ini duduk di kelas 1 SMP. Dan dia sebenarnya punya satu orang kakak, tepatnya ini Mbak Yu, namanya Ika. Dan Mbak Ika ini sudah menikah, jadi dia punya kehidupan sendiri, rumah tangga sendiri, jadi udah tidak tinggal sama Yoyo dan ibunya. Nah, semenjak SMA ini Yoyo ketika naik gunung, ibunya ini tidak pernah ada masalah apapun. Jadi selalu mengizinkan karena itu hobi dari Yoyo. Akan tetapi Yoyo ini mulai menangkap ada satu keanehan. Di tahun kedua Yoyo ini kuliah, ibu dari Yoyo ini seolah-olah takut kalau Yoyo ini melakukan aktivitas pendakian, di mana sebelumnya ini ibunya selalu mengizinkan dan seperti tidak pernah khawatir. Tapi di tahun kedua Yoyo kuliah ini, ibunya kok seolah-olah ini takut dan seperti menyembunyikan sesuatu ini dari Yoyo. Nah, pernah pada satu momen Yoyo ini kan izin untuk naik ke Gunung Butak bersama dengan teman-teman kuliahnya. Ketika di tahun pertama Yoyo ini kuliah, ibunya ini masih baik-baik aja, masih mengizinkan, tidak ada rasa khawatir. Nah, di tahun kedua Yoyo ini juga mau melakukan aktivitas pendakian lagi ke Gunung Semeru. Ibunya ini seperti sangat khawatir, seperti takut, dan seolah-olah ini menyembunyikan sesuatu dari Yoyo. Ada satu ketakutan ataupun kekhawatiran dari raut wajah ibu Yoyo ketika Yoyo ini pamit. Loh Bu, kan Yoyo udah biasa naik gunung, kok ibu seolah-olah ini takut, khawatir, seolah-olah ibu ini menyimpan ketakutan tersendiri. Sebenarnya apa Bu? Sebenarnya ada apa? Wes pokoknya ibu ini tidak mau kalau kamu naik gunung lagi. Loh, lah ya alasannya ini apa Bu? Ya pokoknya ibu tidak mau. Ibu ini takut kalau terjadi sesuatu sama kamu. Toh kamu tahu, sekarang kita tinggal cuma berdua. Ibu ini cuma punya kamu. Mbak Yumu, Mbak Ika ini udah punya keluarga sendiri. Kalau nantinya terjadi apa-apa sama kamu di gunung ini, nanti ibu sama siapa? Udahlah yuk, tidak usah naik gunung lagi, cari hobi yang lain. Sampai pada akhirnya ke Semeru ini di tahun kedua Yoyo ini gagal. Walaupun sebelumnya di kelas 3 SMA Yoyo ini udah pernah ke Semeru. Jadi di tahun kedua dia kuliah, dia ini gagal ke Semeru karena tidak dapat izin dari ibunya. Sampai pada akhirnya ada aktivitas pendakian lagi yang akan dilakukan oleh beberapa temannya. Yoyo ini akhirnya colong-colongan, backstreet gitu, tidak izin dengan ibunya. Izinnya ini ya main ke rumah temannya atau nginep di sekitaran Surabaya. Yoyo ini tidak izin, dia melakukan aktivitas pendakian ke beberapa gunung. Sebenarnya ini agak tidak bagus, tapi kalau berbicara tentang hobi rencang semua ini agak sulit memang. Karena seperti yang kita tahu lah, hobi apapun ini untuk menghilangkan agak susah memang. Jadi satu sisi saya tidak menyalahkan Mas Yoyo juga, tapi satu sisi yang lain saya juga tidak menyalahkan ibu dari Yoyo, karena seorang ibu nalurinya ini kan kuat dengan anak kandungnya. Oke, jadi setelahnya hari-hari ini berjalan, dan pada satu momennya ini beberapa bulan, jauh sebelum memasuki bulan puasa di tahun 2011 itu, Yoyo ini mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dimana dalam mimpi Yoyo, dia ini seperti mendaki gunung dan berada di jalur pendakian, memasuki kawasan hutan di mana dia tidak mengenali ini di lokasi mana ya. Dalam mimpi Yoyo ini seolah-olah dia ini mendaki gunung, suasananya ini sangat sunyi, sangat senyap, dan Yoyo ini tidak mengenali ini jalur pendakian mana dalam mimpinya. Itu awal-awal mimpi. Di mimpi-mimpi berikutnya mulailah Yoyo ini berada di wilayah itu lagi, di lokasi itu lagi, dan Yoyo ini mulai mengalami seperti mendengar bisikan-bisikan suara seorang kakek tua.
jemputo koncomu, jemputo koncomu. Nah, Yoyo terbangun kembali. Dia ini bingung, jemput teman saya. Maksudnya teman siapa? Suruh jemput ini di mana? Dan teman siapa maksudnya? Siapa yang harus aku jemput? Yoyo ini kan bingung. Dan beberapa kali mimpi ini kembali datang dalam tidurnya. Nah, jadi finalnya sudah memasuki ke bulan puasa, bulan Ramadan. Yoyo ini kembali mengalami satu mimpi. Mimpi ini sama. Yoyo ini berada di satu jalur yang Yoyo ini tidak kenali betul. Ini jalur pendakian mana? Dia mulai memasuki kawasan hutan dan mulai ada candi-candi seperti reruntuhan candi. Nah, Yoyo ini kan bingung, ini aku di mana? Terdengar lagi kembali bisikan-bisikan ya seperti bisikan gaib. Karena tidak nampak ini yang berbicara siapa dengan dirinya. Suaranya suara kakek tua. Jemputo mesake koncomu iku, jemputo mesake koncomu iku. Sampai pada akhirnya dalam mimpi itu Yoyo pun mulai berani berbicara. Siapa yang harus aku jemput? Anda ini siapa? Kok nyuruh saya jemput dan saya ini di mana? Kok datang dalam mimpi saya ini berkali-kali, berbulan-bulan? Nah, disitulah Yoyo ini akhirnya seperti mendapatkan jawaban dan sedikit petunjuk, pencerahan lah, sedikit pencerahan. Pokoknya jemputo mesake pendaki iki, kowe sing dipilih, mergo kowe iki apik. Ayo jemputo mesake koncomu iki, ayo jemputo. Yoyo melihat ke sekitarnya, ini suasana benar-benar gelap, sunyi dan senyap. Yang Yoyo lihat ini cuma hutan yang sangat gelap dalam mimpinya. Dan jalur ini, jalur mana ya? Kok seperti ada candi-candi, reruntuhan batu-batu zaman kerajaan masa lampau. Sampai pada akhirnya mata Yoyo dalam mimpinya ini tertuju ke arah tengah hutan yang sangat gelap. Yoyo ini melihat ada cahaya putih. Nah, Yoyo ini berusaha mendekat, dan ketika udah hampir dekat, Yoyo ini melihat, kok sosoknya seperti seorang kakek tua menggunakan jubah ini serba putih, bahkan berjanggut putih. Wajahnya ini agak samar-samar terlihat, tapi bercahaya putih. Kepalanya juga tertutup menggunakan jubah ini yang sama berwarna putih. Jadi semuanya ini serba putih dan bersinar ini putih. Cahayanya ini terang sampai Yoyo ini agak silau. Loh, Anda ini siapa? Mbah, jenengan ini sinten, Mbah? Mbah ini siapa? Kakek ini siapa? Dan saya ini harus jemput siapa? Wes jemputo mesakno. Dan tiba-tiba Yoyo ini terbangun dari tidurnya itu, dan mimpinya ini selesai karena dia dibangunkan oleh ibunya. Tangi yo, le, tangi sik, ayo sahur. Wis jam 3 luwih iki lho. Sedilut gas iki wis imsak. Ayo tangi sik. Yoyo ini bangun. Lihat jam, oh ya udah jam 3 lebih. Sebentar lagi mau imsak. Aku belum sahur. Akhirnya dia bangun. Dia hanya merenung. Dia merenung di sahur itu. Ibunya sempat tanya, Leono opo le, ada apa? Kamu kok kayaknya gelisah, kayak mikirin sesuatu. Cerita mbak ibu, cerita sama ibu. Barangkali ibu ini bisa kasih masukan. Apa ada masalah di perkuliahanmu atau ada apa? Nggak ada apa-apa, Bu. Yoyo cuma agak capek aja. Tadi kegiatannya kok di bulan puasa ini banyak kegiatan. Yoyo ini berusaha menutupi apa yang menjadi satu kegelisahan dalam dirinya. Nah, di keesokan harinya Yoyo ini berangkat kuliah. Dia mulai mencari-cari info. Dia ini bertanya dengan teman-teman pendakiannya di kampus. Aku ini mengalami satu mimpi diceritakan oleh Yoyo, dan dia ini berada di satu jalur, di mana jalur ini aku tidak kenal ini jalur mana. Tapi di sana ada seperti candi-candi. Lalu ada reruntuhan batu seperti zaman kerajaan. Lah, beberapa dari orang temannya ini memberi info kepada Yoyo ini, ya mungkin ini Gunung Arjuno, kalau enggak Gunung Lawu, bisa jadi Gunung Sindoro juga. Karena di 3 gunung itu kan konon ini masih banyak peninggalan sejarah kerajaan masa lampau, di mana masih banyak ya seperti reruntuhan batu-batu bekas candi. Nah, setelah mendapati beberapa info dari teman-temannya, Yoyo pun mulai mencari literasi di siang harinya. Dia buka laptop, dia mulai main internet.
Dia cari-cari di Google. Dia berusaha menggabungkan mimpinya ini dengan info-info dari internet. Dia cari sampai pada satu titik Yoyo ini melihat di internet itu, dalam image, dalam gambar ini, Yoyo melihat, loh, ini kok seperti yang tak lihat aku dalam mimpiku. Jadi ada seperti susunan batu yang nampak mirip dengan gerbang. Loh, ini kok sama dengan mimpiku. Dia baca-baca mitos tentang Gunung Arjuna. Loh, ini namanya kok candi juga, candi sepilar. Mitosnya di situ ada gerbang masuk menuju ke dimensi lain, ke kerajaan gaib. Bener nggak ya? Nah, akhirnya setelah mengantongi info yang benar-benar valid, Yoyo ini udah yakin kalau ini berarti Gunung Arjuna via Purwosari. Yoyo ini masih harus mencari yang harus dijemput ini maksudnya siapa dalam mimpinya. Nah, di malam harinya Yoyo ini kembali mengalami mimpi itu. Mimpinya ini sama persis dengan apa yang pernah dia ini lihat dalam mimpi-mimpi sebelumnya, di beberapa bulan sebelumnya. Nah, seminggu setelahnya, karena Yoyo ini merasa gelisah, dia terganggu dan dia ini merasa tidak nyaman, mengalami satu mimpi yang seperti ini. Aku dapat impen, aku dapat mimpi, dan mimpi ini aku rasa ini adalah satu petunjuk. Tapi siapa ya yang harus saya jemput? Akhirnya Yoyo ini pun pamit dengan ibunya ketika sahur ini. Yoyo pamit, Bu, ini kebetulan kan hari Sabtu Minggu Yoyo tidak ada kuliah. Yoyo mau izin sama ibu, Yoyo mau naik gunung. Kok naik gunung lagi? Ibu kan bilang udah tidak usah naik gunung lah, lagian ini bulan puasa. Mau cari apa tuh puasa-puasa kok naik gunung? Kamu capek malah nantinya tidak puasa, dosa kamu, udah gede kok tidak puasa. Insya Allah Yoyo tetap puasa, Bu. Pokoknya Yoyo ini harus ke sana. Loh, lah harus ini karena ada apa? Udah, Bu, pokoknya Yoyo ini izin dengan ibu. Ibu mengizinkan atau tidak, Yoyo tetap ke sana, Bu. Sekali ini aja, Bu. Ibunya ini bingung dengan keteguhan hati dari anaknya. Ini anaknya kenapa? Kok tumben-tumbenan dia ini agak maksa. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Raut muka ibunya ini kan menunjukkan rasa khawatir, rasa penasaran. Ditanya sekali lagi, ono apa yo? Ada apa sebenarnya? Cerita sama ibu dulu, nanti ibu izinkan. Akhirnya Yoyo ini cerita tentang apa yang beberapa bulan belakang ini Yoyo alami gitu. Nah, ketika Yoyo ini selesai bercerita dengan ibunya tentang kondisinya itu, ibunya wajahnya agak seperti menunjukkan wajah yang agak kaget. Yoyo kan menangkap itu. Loh, ibu kok kayak tahu sesuatu, Bu? Seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Ibu tahu. Wes lah ngene ae le. Pokoke kowe nek munggah gunung ya aja dhewean. Wis mbek kancamu sapa? Ibu ngisino, neng kowe munggah gunung mbek kancamu, aja dhewean. Ibu wedi, ibu iki kuwatir nek kowe dhewean. Wong mbek kanca-kancamu ya ibu kuwatir, apa meneh kowe sampe dhewean, ibu kuwatir. Ojo sampai dhewean tapi. Dan ibu pesen, ojo sampai tinggalno sholat 5 waktu, ojo sampai batalno puasamu. Puasa itu wajib. Pokoknya kalau kamu capek nanti naik gunung ya kamu harus berhenti, jangan dipaksakan. Gitu, pokoknya Yoyo ini insya Allah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu seperti apa yang diamanatkan oleh almarhum bapak dulu. Dan Yoyo ini insya Allah juga tidak membatalkan puasa. Toh Yoyo juga udah tahu lah, Bu, kewajiban seorang muslim bagaimana, dan dosa ini bagaimana kalau tidak melakukan kewajiban seorang muslim ketika sudah balik dewasa. Akhirnya Yoyo ini pun diizinkan. Nah, di kampus itu kan hari Jumat, Yoyo ini berusaha ngajak teman-temannya untuk naik gunung di bulan puasa. Secara otomatis teman-temannya ini pada menolak. Apa yuk munggah gunung kok poso-poso iki lho. Puasa-puasa kok naik gunung? Ogah lah, enggak mau aku, capek. Nantilah gampang habis lebaran kita bisa naik gunung bareng-bareng. Nah, karena teman-temannya ini diajak enggak mau semuanya, Yoyo ini pun punya tekad. Yoweslah, daripada aku merasa enggak nyaman terus dengan mimpi-mimpiku, seperti aku diberi satu petunjuk entah ini apa, Yoyo pun membulatkan tekad. Tak mangkat dewe aku, tak solo hiking. Bismillah, kau nopo-opo. Niatku apik ning gunung. Nah,
Akan tetapi Yoyo ini tidak izin dengan ibunya kalau Yoyo ini mau naik gunung sendiri. Takutnya kan tadi ibunya udah pokoknya jangan sampai sendirian. Lah Yoyo ini karena udah tekadnya ini bulat, udahlah aku pokoknya pamit sama ibu, yo naik sama teman-teman. Singkat cerita, di hari Sabtu sehabis sahur ini Yoyo udah mulai mempersiapkan peralatan gunungnya. Habis sahur dia menyiapkan peralatan gunungnya. Setelah semuanya siap, setelah sholat subuh ini Yoyo pamit dengan ibunya. Bu, Yoyo tak berangkat dulu ya bu. Yo hati-hati. Lah kanca-kanca pundi? Wis nunggu kayak nang kono. Sudah nunggu di sana. Jadi Yoyo ini cuma menjawab seperti yo hati-hati. Tenan yo. Aja sampai tinggalno salat 5 waktu. Aja sampai batalno poso. Nggih Bu, siap. Yoyo ini sungkem, berangkatlah dia menuju ke satu terminal. Yoyo berangkat, dia menuju ke satu terminal. Setelahnya Yoyo ini pun berangkat untuk menuju ke Malang menggunakan jasa transportasi bus. Sendirian Yoyo ini. Nah di bus ini Yoyo cuma bareng dengan 5 penumpang lain. Jadi bus ini sepi. Satu persatu dari penumpang ini pun turun sebelum Yoyo sampai di tujuan. Nah kernet ini pun menghampiri Yoyo. Dia yang meminta inilah jasa untuk karcis gitu kan. Sambil kernet ini tanya dengan Yoyo, loh masnya ini kok bawa tas gede mau kemana mas? Mau naik gunung saya mas. Loh naik gunung? Lah ini kan bulan puasa, masnya tidak puasa toh? Ya puasa lah mas. Lah kok naik gunung apa tidak capek? Ya karena hobi mas, udah lama tidak naik gunung. Yoyo cuma menjawab seperti itu. Oh ya sudah mas, ini tiketnya. Dibayar kan oleh si Yoyo ini. Singkat cerita Yoyo pun sampai, dan Yoyo ini pun sampai di desa Tambak Watu itu, singkat ceritanya. Dan Yoyo ini mampir ke salah satu warung untuk membeli logistik lah, karena Yoyo ini kan belum beli logistik dari rumah. Dia berangkat subuh belum sempat. Di sana dia mampir ke satu warung, di mana warung ini adalah warung kelontong. Yang jaga ini ibu-ibu. Yoyo ini beli logistik di desa Tambak Watu itu. Ibu-ibu ini sempat tanya juga, loh mas, lah masnya ini mau naik gunung? Iya bu. Ini kan bulan puasa mas, ngapain naik gunung? Apa enggak capek? Kan di gunung juga sepi nantinya. Mau ke Arjuna kan? Iya bu. Ya enggak apa-apa sih bu, cuma pengen naik gunung aja. Ah jangan-jangan masnya ini punya tujuan tertentu ya. Kan kalau Gunung Arjuna ini di jalur Purwosari kan biasanya banyak yang ini mas, peziarah-peziarah atau pendaki spiritual. Masnya ini jangan-jangan punya tujuan ya. Ibunya ini agak godain si Yoyo ini. Nah Yoyo cuma menjawab, ya sebenarnya saya punya tujuan bu, kalau boleh jujur. Akhirnya Yoyo ini menceritakan apa yang sempat dia ini alami sembari dia beristirahat di situ. Nah ibunya ini ngasih saran ke Yoyo, ya sudah mas, pokoknya hati-hati di jalan, karena niatnya mas juga baik, ya insya Allah diijabah niat baik mas ini. Entah ini misteri apa ya mas, yang mas ini ingin pecahkan. Ya semoga lancar lah mas, diberi kelancaran. Ya sudah bu, terima kasih atas nasihatnya. Dan ini terima kasih loh bu, saya udah dikasih gratisan ini kue. Jadi Yoyo ini dikasih kue oleh ibu pemilik warung, katanya untuk ya sudah untuk bekal aja, dikasih gratis lah gitu. Karena itu udah menjelang lebaran memang, jadi H-6 hari lebaran itu. Jadi kan kemungkinan itu ya untuk kue-kue lebaran gitulah untuk bekal Yoyo. Nah setelah mengucapkan terima kasih dengan ibu pemilik warung, Yoyo pun mulai menuju ke pos perizinan di desa Tambak Watu itu. Ketika sampai di pos perizinan, Yoyo ini melihat kok sepi bener ya, nggak ada orang. Yoyo duduk-duduk di situ. Sampai 15 menit kemudian ada seorang bapak-bapak ke situ. Yoyo ini ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan ibu pemilik warung. Dan Yoyo ini pun menjelaskan semuanya. Karena sudah mendapatkan penjelasan dari Yoyo, bapak-bapak ini tidak serta-merta mengizinkan Yoyo untuk naik. Ya sudah mas, tak bawa dulu jenengan untuk menemui satu sesepuh desa. Lah Yoyo ini kan nurut aja. Karena entah kenapa ya, ketika di Gunung Arjuna ini Purwosari, karena kemungkinan di situ ya bisa dikatakan pendakian spiritual gitulah. Jadi ketika mendaki bulan puasa sendirian, ada sesuatu yang ingin dipecahkan oleh Yoyo gitu kan.
Makanya Yoyo ini disuruh untuk menemui sesepuh desa itu. Diantarlah oleh bapak-bapak itu. Nah, singkat cerita sampailah Yoyo ini di rumah satu sesepuh desa. Di sana Yoyo ini menceritakan tentang apa yang menjadi kegelisahannya selama ini dalam dirinya. Dia mengalami mimpi. Dia ini sampai merangkai mimpi-mimpi itu, dan ternyata ini kemungkinan jalur Purwosari. Nah, sesepuh desa ini cuma ngasih wejangan, intinya ya hati-hati di jalan karena jalur pendakian ini kan sepi di bulan puasa. Yang ada mungkin beberapa cuma pendaki spiritual ataupun peziarah, Mas. Jadi pendaki kayak sampean ini ya ndak ada, kayak jenengan ini ndak ada di bulan puasa. Pokoknya hati-hati dan jaga perilaku ya, Mas. Semoga niat baik Mas ini diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya Pak, terima kasih. Nah, setelahnya Yoyo ini pamit, mulailah Yoyo ini jalan. Nah, di awal perjalanan Yoyo, di awal pendakian Yoyo ini mulai mengatur irama jalannya ini dengan sangat ekstra pelan, karena dia harus mengatur nafas. Itu bulan puasa. Yoyo sadar betul ini akan sangat berbeda kondisi fisiknya ketika puasa. Cairan ini kan berkurang di tubuhnya gitu kan. Dia jalan pelan-pelan. Awal pendakian Yoyo ini langsung akan menuju ke pos 1. Dia sempat melewati kebun-kebun kopi, perkebunan dari warga ini kan. Dan ketika Yoyo ini mulai melewati perkebunan kopi, seolah-olah Yoyo ini sudah pernah melewati jalur itu. Padahal itu kali pertama Yoyo naik ke Arjuna via Purwosari. Dia lihat ke sekitar. Dalam hati Yoyo, aku kok kayak kenal ya jalur ini. Dia ingat-ingat kembali, oh iya, di awal-awal mimpiku dulu aku melewati jalur ini. Ada banyak sekali perkebunan kopi, tanaman-tanaman kopi. Berarti insya Allah ini betul. Dalam batin si Yoyo ini, Yoyo terus jalan. Singkat cerita, sampailah Yoyo ini di pos 1, namanya Guwo Ontobugo. Di sana Yoyo ini sampai sekitaran jam setengah 1 siang, karena tadi dia ini jalan sekitaran jam 11 lebih 15 menit. Sampai di sana setengah 1, Yoyo ini memutuskan untuk istirahat di salah satu pondokan yang ada di sana. Dia taruh kerilnya, dan setelahnya Yoyo ini jalan untuk mengambil air wudhu. Karena itu udah masuk ke waktu duhur. Yoyo mau melaksanakan ibadah sholat duhur. Yoyo ini jalan menuju ke tempat wudhu. Nah, ketika Yoyo ini hampir selesai wudhu, dia sedang membasuh kakinya. Yoyo ini merasakan ada satu keganjilan. Yoyo ini merasa kok bulu kuduknya merinding semua. Ini ada apa ya? Yoyo ini cuma batin. Setelah selesai, dia baca doa selesai wudhu. Setelah Yoyo ini mengusapkan tangannya ini ke mukanya, Yoyo ini sekelebat ini melihat di sebelahnya ada seseorang yang wudhu. Tapi langsung hilang gitu. Yoyo ini ingat betul, ini sosok pakai jubah putih, seperti sosok kakek tua yang ikut wudhu. Dia coba ucek-ucek matanya, dia lihat lagi kok tidak ada ya. Astagfirullahaladzim, apa yang tak lihat? Batin si Yoyo. Tapi tipikal Yoyo ini bukan tipikal seseorang yang penakut, rencang semua. Jadi dia menghadapi segala sesuatunya ini dengan tenang. Ditambah Yoyo ini selalu ditekankan semenjak kecil oleh almarhum bapaknya. Yoyo ini selain jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, Yoyo ini harus dan wajib tidak takut dengan yang namanya dunia-dunia gaib nantinya. Jadi Yoyo ini ya sempat mengalami beberapa kejadian mistis ketika naik gunung, dan Yoyo ini tidak pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Dia ini selalu melawan. Ketika rasa takut ini mulai menghinggapi dirinya, dia ini selalu melawan kejadian-kejadian mistis yang sempat dialami ketika naik gunung. Nah, begitu pula ketika di Guwo Ontobugo itu di pos 1 di Arjuna. Dia ngucek-ngucek matanya, dia tidak lihat siapapun. Dia ini tidak takut. Ya wis lah, tidak takut beri saja. Barangkali memang sosok jin yang mau ikut sholat. Akhirnya Yoyo ini sholat. Baru aja Yoyo ini takbiratul ihram, masuk rakaat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yoyo ini batin, bener aja ada makmum berarti di belakangnya.
Yoyo ini diam aja, dia tetap berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya sampai dia ini selesai. Dia ini salam ke kanan ke kiri menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo ini berdoa, dia beristighfar, dia melihat ke belakang. Yoyo ini kaget. Bener aja, di belakangnya Yoyo ini melihat ada sosok kakek tua menggunakan jubah serba putih. Wajahnya ini tidak kelihatan, seolah-olah ini nampak bersinar. Bersinar ini bersinar putih. Dan kepalanya ini ditutup menggunakan jubah itu warnanya putih. Dan disitulah Yoyo ini kok seperti sosok yang tak lihat dalam mimpiku. Yoyo ini berusaha untuk meyakinkan dirinya kembali apa yang dia lihat ini benar. Dia menoleh lagi, sosok ini udah tidak ada. Siapa ya sebenarnya sosok kakek ini? Udahlah. Nah, setelah Yoyo ini selesai sholat, dia selesai berdoa, dia berzikir, dia beristighfar, Yoyo pun kembali melanjutkan perjalanan. Dia ambil tas kerilnya untuk menuju ke pos berikutnya. Jalanlah Yoyo ini. Ketika Yoyo ini menuju ke pos 2, Yoyo ini sempat papasan dengan seorang bapak-bapak, laki-laki parubaya gitu. Yoyo ini menyapa, "Monggo Pak." "Oh nggih, monggo Mas." "Masnya kok sendirian aja? Mau naik gunung Mas?" "Nggih Pak." "Puasa-puasa kok naik gunung Mas? Sendirian aja ini beneran? Nggak takut?" "Insya Allah nggak takut Pak." "Oh ya sudah, hati-hati ya Mas." Yoyo kembali melanjutkan perjalanan. Yoyo ini sadar betul, tenaganya mulai terkuras, dia mulai habis kan tenaganya. Dia berkali-kali ini istirahat ketika menuju ke pos 2, walaupun jaraknya ini tidak begitu jauh, 1 jaman lah dari Gua Ono Bugo ini. Singkat cerita, sampailah Yoyo ini di pos 2 di Tambuwono. Nah, ketika di Tambuwono, Yoyo ini istirahat lagi. Dia ini tidak memaksakan diri untuk cepet-cepet gitu loh, karena Yoyo juga sadar betul, ini sebenarnya aku ini nyari apa, tujuanku ini apa sebenarnya. Dia kan masih bingung dengan misteri yang ada, yang dia ini rasakan dalam dirinya. Dia ini mampir ke pondokan yang ada di pos 2 Tambuwono. Yoyo ini naruh kerilnya, dia ambil nafas lagi di situ. Nah, tidak begitu lama, tiba-tiba pintu dari pondokan ini pun terbuka. Yoyo menoleh ke belakang, ternyata ada seorang kakek tua. Kakek tua ini menggunakan pakaian seperti seorang peziarah gitu, jadi putih-putih gitu, menggunakan udeng juga, dan beliau ini duduk di sebelahnya Yoyo. Kakek tua ini pun menyapa Yoyo, "Mas, mau naik gunung Mas?" "Iya Pak." "Kok bulan puasa gini naik gunung Mas?" "Iya Pak." "Ya karena saya hobi saja Pak naik gunung." Yoyo ini tidak menceritakan. Di situ tidak menceritakan apa yang menjadi kegelisahan dalam dirinya. Dia ini ngobrol saja dengan biasa. Setelahnya Yoyo ini pamit. Dia ini pamit untuk melanjutkan perjalanan. Nah, Yoyo ini baru melangkah, baru beranjak mau meninggalkan pos 2 Tambuwono. Tiba-tiba kakek tua ini memanggil si Yoyo, "Mas." "Oh nggih, pripun Pak?" "Sini dulu. Hati-hati ya Mas di jalan, karena ada yang ikut Mas." Yoyo ini agak kaget. "Yang ikut gimana Pak maksudnya?" "Ya sosoknya ini sosok kakek tua, pakaiannya putih semua." Nah, Yoyo ini pun menjawab dengan tenang, "Oh nggih Pak, saya juga tadi sempat lihat Pak. Saya sempat lihat di pos 1 itu tadi waktu saya melaksanakan sholat duhur." "Masnya tidak takut ya?" "Insya Allah enggak Pak." "Ya sudah, karena sosok ini juga tidak jahat." "Ya sudah Mas, hati-hati saja." "Oh nggih Pak, terima kasih." Yoyo kembali jalan. Dalam batin Yoyo, kok kakek tua ini tahu ya? Ya sudahlah, tidak dijadikan satu masalah. Yoyo ini jalan. Tidak ada masalah apapun ketika jalan dari pos 2 ini Tambuwono. Dan singkat cerita, sampailah Yoyo ini di pos 3 di Eyang Sakri. Karena jarak dari Tambuwono ke Eyang Sakri ini kan dekat lah, bisa dikatakan setengah jam mungkin ya, sampai di Eyang Sakri. Sampai di pos 3 Eyang Sakri ini kondisinya sangat sepi. Dan kondisi di situ sudah memasuki kawasan hutan yang vegetasinya ini rapat. Jadi walaupun itu masih di siang hari menjelang sore, sudah jam 3 lah, sudah sore. Tapi kan karena vegetasi rapat, jadi hutan ini jalur pendakian juga nampak gelap. Akhirnya Yoyo ini beristirahat
di satu shelter, di satu pondokan yang sakri, ada tulisannya di situ. Yoyo istirahat di situ. Dia duduk, dia taruh kerilnya, sembari dia ini ngatur nafas. Dan tidak begitu lama, Yoyo ini mencium aroma yang sangat wangi di sekitaran dari pondokan di Eyang Sakri itu. Kok wangi bener ya? Dia endus terus, wanginya ini wangi bunga yang sangat wangi. Wangi kembang ini. Skondi. Setelah diendus bau ini, aroma kembang ini ternyata dari dalam pondokan itu, Eyang Sakri. Dan tidak begitu lama, Yoyo ini sayup-sayup mendengar, kok ada seperti suara-suara yang sedang melantunkan doa, rame bener ya. Yoyo ini berusaha menajamkan pendengarannya. Oh iya, seperti orang yang baca-baca ayat suci Al-Quran ini kok seperti berdoa di dalam pondokan di Eyang Sakri itu. Dia buka pondokan itu karena tidak dikunci kondisinya pada waktu itu. Dia buka, krek, gak ada siapa-siapa di dalam. Udah ada siapa-siapa ya. Dan suara ini sudah tidak terdengar lagi. Ketika Yoyo ini tutup pintunya, dia kembali duduk, suara ini kembali terdengar dari dalam. Oh, kemungkinan ya jin batin si Yoyo pada waktu itu. Jin yang kemungkinan ini jin muslim sedang berdoa ataupun ya sedang mendoakan berziarah dari Eyang Sakri itu sendiri. Wallahu alam, berlepas dari itu, Yoyo cuma batin aja di situ dan dia ini tidak merasakan takut sama sekali. Biasa aja bagi Yoyo itu. Dia duduk di situ, dia kembali mengatur nafas dan tidak begitu lama Yoyo mendengar seperti ada yang membisiki di telinganya gitu. Ada suara yang membisiki di telinganya dan suara ini Yoyo agak kenali. Kok suara kakek tua ya, seperti yang pernah saya dengar dalam mimpiku. Ayo le dilanjutno. Akhirnya karena udah mendengar suara seperti itu, Yoyo pun bergegas. Ya wis lah, lagian ini udah mau masuk sore, udah mau asar juga gitu. Udah tak lanjutkan nanti kalau di tengah jalur ada jalur yang agak landai, aku tak sholat di tengah jalur, batin Yoyo. Karena udah ada seperti instruksi untuk melanjutkan perjalanan dan oleh sosok siapa Yoyo ini bingung. Dia ini ambil kerilnya. Bismillah, dan Yoyo ini seperti menyapa di situ. Ayo mbah, monggo melampah meleh. Dan Yoyo ini pun berjalan dari Eyang Sakri. Dan benar aja Yoyo ini lihat jam 3:20. Udah memasuki waktu asar. Akhirnya Yoyo ini berhenti di satu lokasi yang dimana lokasi ini cukup untuk melaksanakan ibadah sholat, cukup untuk satu orang aja. Karena kondisinya dari Eyang Sakri untuk menuju ke pos selanjutnya, treknya ini benar-benar ya bisa dikatakan treknya udah tidak tanah rencang semua. Jadi udah berganti dengan trek yang bebatuan di Purwosari itu. Jadi memang benar-benar ya sadis gitu lah. Yoyo nemu ada satu lokasi yang ini cukup untuk sholat, untuk satu orang sholat. Yowis, aku tak berhenti di sini. Akhirnya Yoyo berhenti di situ. Yoyo berhenti, dia duduk, dia mengambil tayamum. Setelahnya dia ini melaksanakan sholat. Ketika Yoyo ini takbiratul ihram, kembali Yoyo ini mendengar seperti ada yang menjadi makmum di belakangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kali ini suaranya ini Yoyo mendengar kok kayak banyak ya, kayak banyak yang ikut sholat di belakangku. Yoyo tetap berusaha khusyuk dalam sholatnya. 4 rakaat dia jalankan ibadah sholat asar. Setelah salam ini seperti biasa, Yoyo ini beristighfar, dia berzikir, dia berdoa agar diberikan keselamatan, kelancaran dalam pendakiannya dan bisa memecahkan, meminta petunjuk lah, misteri apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Setelah berdoa, Yoyo ini menyempatkan menoleh ke belakang. Yoyo ini agak kaget. Astagfirullahaladzim. Di belakangnya banyak sekali sosok ini yang hampir sama dengan sosok yang dilihatnya dalam mimpi. Sosok kakek tua berjubah putih semuanya. Di belakangnya ini semuanya berjubah putih dan nampak bersinar. Menjadi makmum dari Yoyo ini. Yoyo ini kan agak kaget. Astagfirullahaladzim. Yang tak lihat ya sebenarnya kenapa toh aku kok mengalami kejadian mistis yang agak ekstrim kali ini. Biasanya ya cuma Yoyo ini mendengar suara yang aneh ataupun dia mengalami melihat teman-temannya ini ada yang kesurupan, cuma kayak gitu. Tapi kali ini kok seperti Yoyo diperlihatkan hal-hal yang sangat tidak bisa diterima dengan logika manusia.
Sekali lagi dia menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Dan kembali bau kembang, aroma kembang yang sangat wangi menyengat ini kembali tercium. Dan seolah-olah wangi ini menjauh, meninggalkan dari Yoyo ini. Buat batin Yoyo, ya mungkin ini tadi jadi makmum. Orang-orang ini dan baunya kembang ini terus karena udah jadi makmum, udah selesai sholat, mereka ini pergi meninggalkan aku gitu, maksudnya Yoyo. Ya wes lah, Bismillahirrahmanirrahim, tak melanjutkan perjalanan. Akhirnya Yoyo ini pun jalan. Setelah melewati trek yang benar-benar sadis, bebatuan semuanya, sampailah Yoyo di satu lokasi. Disitulah Yoyo ini mulai kenali, benar-benar mengenali, karena di situ ada yang sangat khas dari pos 4 itu yang dinamakan pos Eyang Semar. Yoyo ini mengamati ada pondokan, terus ada seperti arca, patung itu kan, patung Semar itu. Ini yang dalam mimpiku. Aku ingat betul, ini sama dengan mimpiku ini. Jadi Yoyo ini ingat-ingat lupa, karena itu satu mimpi gitu kan. Yang Yoyo benar-benar ingat ini adalah perkebunan kopi tadi awal, dan itu pos 4 Eyang Semar. Aku agak kenal ini. Ya ini benar dalam mimpiku. Ya wes lah, akhirnya Yoyo ini istirahat di situ, di satu pondokan. Dia duduk di situ. Ketika Yoyo duduk, Yoyo ini dihampiri oleh seorang kakek tua. Nah anehnya Rencang semua, kakek tua yang Yoyo temui di pos 4 Eyang Semar ini mirip, sangat-sangat mirip. Bahkan sampai pakaiannya ini mirip dengan Yoyo yang Yoyo temui ini di pos 2. Tapi Yoyo ini berusaha untuk menutupi kekagetannya gitu loh. Jadi seolah-olah Yoyo ini belum pernah melihat sosok ini. Akhirnya di situ Yoyo ini menyapa, "Pak, kakek tua ini seperti yang ada di pos 2. Pak, oh iya mas, masnya akhirnya sampai sini ya mas. Alhamdulillah. Ya sudah mas, istirahat dulu, nanti baru melanjutkan perjalanan. Toh mas masih puasa kan? Alhamdulillah tesih pak, masih pak. Ya sudah. Tapi mas, sebelum maghrib kalau bisa, masnya sudah harus sampai di pos 5 di Mangkutoromo." Loh, lah kenapa pak? Ya nggak apa-apa, karena dari pos 5 ini nantinya ada yang sudah menunggu mas loh, naik sedikit lagi. Kaget kan si Yoyo ini, maksudnya yang menunggu saya pak? Ya pokoknya lah mas wis, kok sing mas iki wis cerita nombe aku mau loh. Seperti yang masnya ini sudah ceritakan seperti saya tadi, pokoknya ada yang menunggu lah. Ya mas, sebelum maghrib kalau bisa sudah sampai di sana. Ini sudah jam 5 lebih 5 menit mas. Masnya segera saja ke sana. Yoyo ini kaget, sebenarnya ini sosok siapa? Kakek tua ini. Kok dia ini ya seperti peziarah, dia ini seperti manusia pada umumnya gitu loh. Jadi dia ya pakai jam tangan, dia pakai pakaian peziarah gitu kan. Tapi kok udah sampai di pos 4 dulu. Ini sampainya kapan? Tadi padahal di pos 2 di Tampuono. Dan Yoyo ini berusaha mengingat-ingat kakek tua ini tidak pernah nyalip dia semenjak dari pos 2, kok bisa sampai sini. Ya sudahlah, tidak tak pikirin. Akhirnya setelah Yoyo ini ngobrol dengan kakek tua itu, Yoyo ini pamit. "Nggih pun pak, saya pamit dulu ya pak, untuk ke pos 5 sebelum maghrib biar saya sampai di sana." "Oh iya mas, hati-hati ya mas." "Nggih pak, matur suwun." Nggih. Iya jalan lagi untuk menuju ke pos 5 Mangkutoromo. Nah disinilah keganjilan ditangkap lagi oleh Yoyo. Yoyo ini jalan untuk menuju ke pos 5 Mangkutoromo, yang tadinya kabut ini hanya nampak tipis, di situ kabut ini sangat tebal di tengah perjalanan. Loh, ini kok kabut sangat tebal ya? Dilihat jam ini jam 5.20 menit. Harusnya kabut ini belum setebal ini. Kabut ini kok sangat tebal sampai Yoyo ini sangat sulit untuk melihat jalur. Yoyo sempat berhenti. Walaupun sudah disinari dengan headlamp dan senternya, jalan ini seolah-olah memang ditutup oleh kabut yang sangat tebal. Tidak begitu lama, Yoyo ini kaget karena Yoyo mendengar ada suara langkah kaki di depannya. Langkah kaki ini pelan. Yoyo akhirnya berusaha mengikuti suara itu. Yoyo ini lihat, loh, ada orang di depannya. Nampak orang ini membelakangi Yoyo.
Dan setelah Yoyo amati dengan cahaya senternya itu dan headlampnya, Yoyo ini melihat yang terlihat ini cuma bagian bawah dari kaki. Kaki ini tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Nampak kakinya ini agak keriput. Dan yang digunakan ini terusan panjang berwarna putih seperti jubah. Karena kondisinya ini seperti membelakangi Yoyo jalan. Seolah-olah orang ini mau menuntun Yoyo. Dan disitulah Yoyo ini agak kaget setelah ada suara, di mana suara ini berasal dari orang itu. Dan suara ini Yoyo kenali betul, suara kakek tua yang dalam mimpinya. Ayo Le, rodok cepet yo, gak usah khawatir, melu langkai Simbah. Oh nggih Mbah. Yoyo ini menjawab, dia tidak takut. Karena Yoyo yakin betul, entah kenapa dia punya feeling, punya rasa ini kalau sosok ini tidak jahat, memang mau menunjukkan sesuatu sama Yoyo ini. Akhirnya Yoyo mengikuti langkah kaki dari sosok tersebut. Tapi dari kaki ke atas ini rencang semua, ini tidak nampak sama sekali. Jadi seolah-olah ini cuma kabut, hanya kakinya aja dan sedikit dari jubahnya ini yang kelihatan. Anehnya ini seperti bersinar di situ. Di lokasi dari kaki ini seperti bersinar, makanya Yoyo ini bisa mengikuti. Nah, singkat cerita, setelah berjalan agak jauh, kabut ini mulai menipis dan sampailah Yoyo ini di pos 5 Mangkutoromo. Ada tulisannya, ada pelangnya Mangkutoromo. Dilihat ke sekitar, loh, sosok tadi kemana ya? Udah tidak terlihat sama sekali. Dan sampai di Mangkutoromo, Yoyo ini melihat jam 5:30 lebih 15 menit. Udah maghrib belum ya? Yoyo ini pun jalan dekat menuju ke satu pondokan yang ada di Mangkutoromo. Di sanalah Yoyo ini disapa oleh seorang bapak-bapak lah. Di situ Yoyo ini disapa, Mas, mendaki sendiri Mas. Oh nggih Pak. Pak saya numpang istirahat ya Pak di sini Pak. Ini mau maghrib saya mau masak dulu Pak, mau buka, mau buat buka puasa. Oh iya Mas, monggo Mas. Yoyo ini akhirnya duduk di situ. Yoyo duduk. Dan ketika Yoyo ini duduk tidak begitu lama, Yoyo ini sayup-sayup mendengar ada suara adzan. Kemungkinan dari speaker desa terdekat di lereng gunung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, maghrib. Disitulah Yoyo akhirnya berbuka puasa. Dia meneguk air mineral ini dengan sangat nikmat. Ya Allah, Alhamdulillah. Aku munggah gunung tetap kosong. Ya Allah, Alhamdulillah. Minum dia. Dia akhirnya makan snack, dia minum, dia bakar rokok. Setelah Yoyo bakar rokok ini, Yoyo mulai mempersiapkan peralatan masaknya. Dia ini mau masak mie instan pada waktu itu. Tak makan mie instan aja lah, yang cepat, kata si Yoyo pada waktu itu, paten si Yoyo. Dia masak mie instan, dia goreng telur. Setelah ini matang, Yoyo ini masak 2 mie instan dan telurnya ini juga 2. Setelah matang ini, Yoyo pun ke pondokan. Dia mengetuk pintu, keluarlah bapak tadi yang sempat menyapa Yoyo. Pak, monggo Pak, buka puasa dulu. Oh iya Mas, terima kasih. Monggo di dalam aja sini buka puasa. Akhirnya Yoyo ini buka puasa di dalam itu. Dan nampak bapak ini tidak makan. Loh Pak, kok tidak dimakan? Mohon maaf Mas, saya tidak puasa, beda keyakinan. Oh nggih Pak, nggih. Ya sudah Pak, untuk makan malam saja Pak, kata si Yoyo. Oh nggih Mas, matur suwun sangat. Setelahnya Yoyo ini makan, selesai makan, Yoyo ini ngobrol dengan bapak-bapak itu. Yoyo ini bercerita tentang apa yang menjadi misteri dalam dirinya, apa yang dia alami, mimpi-mimpi. Disitulah bapak-bapak ini seperti menjelaskan, oh Mas, ya tidak cuma 1 atau 2 orang yang mengalami hal seperti itu. Banyak pendaki ini yang mengalami hal seperti Mas ini, mengalami impen, mimpi, dan biasanya itu cuma orang-orang tertentu Mas. Itu namanya wangsit. Loh kok bisa ya Pak? Sebenarnya ada apa ya Pak? Saya juga bingung Pak. Yo saya jenenge wangsit itu Mas. Yang namanya wangsit itu memang tidak bisa ditebak. Itu bisa turun, bisa mendatangi seseorang yang memang benar-benar terpilih oleh Yang Maha Kuasa. Kemungkinan karena Masnya ini orangnya soleh, Masnya ini kan Islam, mungkin ya Masnya ini taat beribadah, taat puasa walaupun naik gunung gini. Jadi kemungkinan Masnya ini terpilih. Iya Pak, tapi kok bisa saya ya Pak? Ya tidak cuma Masnya, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hal semacam Mas ini. Tapi ada yang memang itu dilanjutkan karena penasaran, dicari. Wangsit itu, impen itu, ada pula yang ditinggalkan oleh mereka karena mereka cuek lah, tidak ngurusi. Mereka cuma menganggap itu bunga tidur.
Tapi karena masnya ini rasa penasarannya tinggi dan mungkin masnya ini memang sudah diarahkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhannya Mas ini, oleh keyakinannya Mas ya, kemungkinan Mas bisa sampai sini pada akhirnya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan itu, Yoyo ini seperti baru nih. Oh iya ya, berarti mungkin aku mengalami satu mimpi di mana mimpi ini adalah wangsit. Aku ini bisa jadi menjadi seorang yang terpilih. Karena kemungkinan ya aku ini taat sholat, seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi. Kalau toh ini benar, ya berarti alhamdulillah lah, aku menjadi seseorang yang terpilih untuk memecahkan satu misteri. Ya ini berusaha mikir lagi. Setelah makan itu dia duduk-duduk. Setelah tenda ini didirikan di Mangkutomo, dia duduk, dia bikin api unggun kecil di situ. Dia duduk di atas matras dengan tas keril. Dia ini kelekaran, berbaring. Dia ini mikir, kenapa kok aku yang terpilih ya? Dia ini masih penasaran seperti itu. Kenapa yang terpilih? Sosok kakek tua ini siapa dalam mimpinya, dan seperti mengikutinya dari tadi, seperti ikut sholat juga menjadi makmum. Dan kakek tua ini bilang, jemputo koncomu, jemputlah temanmu, jemputlah pendaki ini, kasihan pendaki ini. Siapa ya? Dan tempat ini di mana ya? Di Candi Sepilar ini. Akhirnya Yoyo ini tanya dengan bapak tadi, kembali ke pondokan, Pak. Oh itu Candi Sepilar, masnya jalan ke atas sebelum Jawa Dwipa nanti. Ada Candi Sepilar, pos Candi Sepilar. Diceritakanlah di situ oleh bapak itu, memang konon mitosnya Mas, di sana ada kerajaan gaib. Ada gerbang gaib menuju ke dimensi lain. Ya untuk yang percaya saja. Kalau tidak percaya ya tidak ada masalah. Gitu. Nah setelah mendapatkan jawaban itu, Yoyo kembali. Dia berbaring di depan tenda, di sebelah api unggun untuk mengangkat badan dia. Nah, disitulah Yoyo ini akhirnya tertidur. Karena saking capeknya si Yoyo ini. Dia ini benar-benar tertidur. Nah, ketika Yoyo ini tidur, dia ini mengalami satu mimpi. Dia mengalami mimpi di mana dia ini berada di satu hutan. Di mana hutan ini sangat gelap, senyap dan sunyi. Dia melihat ke sekitar. Loh, kok dia lihat pos Mangkutomo di situ? Pos 5 tempat dia ini tidur ngecamp, mendirikan tenda. Dia lihat ada pondokan. Nampak di sana ada bapak tua yang sempat tadi dibikinin mie instan. Nah, akhirnya Yoyo ini jalan ke sana, tek menghampiri bapak itu. Loh Pak, kok belum tidur Pak? Bapak ini tidak menjawab Yoyo, tapi tiba-tiba menyodorkan sesuatu. Sesuatu ini adalah satu batang kayu. Diterima oleh Yoyo. Lah ini buat apa Pak? Percaya tidak percaya, tapi tidak menghadap ke arah Yoyo. Ini dibawa saja untuk menggenapi jumlahmu. Kamu ini sendirian, ganjil, gak apik, tidak bagus kalau ganjil itu di Gunung Arjuna. Loh, Yoyo ini akhirnya mengambil satu batang kayu itu kan. Oh jadi mitosnya tentang pendakian ganjil di Arjuna kemungkinan ya ada benarnya. Diambil. Oh nggih Pak, matur suwun. Ya wis, saiki kue tangi susul kancamu. Yoyo ini kaget, loh bapak ini kok nyuruh nyusul temennya. Lula teman saya ini di mana Pak? Podo mbek ceritamu mau ning Candi Sepilar. Susul saiki. Kue kudu tangi. Yoyo ini mau bertanya lebih lanjut, tiba-tiba bapak-bapak ini membentak Yoyo, tangi saiki. Yoyo ini bangun. Ternyata dia ini mengalami satu mimpi gitu kan. Dia melihat jam tangannya, loh, jam 1. Ya Allah, aku turun sholat isya. Akhirnya Yoyo ini pun langsung buru-buru tayamum. Dia ini langsung melaksanakan ibadah sholat isya. Nah ketika melaksanakan ibadah sholat isya di dini hari itu, Yoyo ini tidak mengalami keanehan lagi. Tidak mengalami keanehan yang seperti ada makmum di belakangnya, itu tidak ada. Jadi Yoyo ini merasa benar-benar sendiri. Dia sholat, menyelesaikan sholat isya. Dan setelah sholat isya ini, Yoyo pun kembali duduk di depan tenda. Dia melihat ke pondokan, udah gelap. Bapak-bapak ini udah tidur. Barusan aku mimpi kok ketemu dengan beliau. Akhirnya Yoyo ini duduk lagi di depan tenda itu. Dia melihat, kok ada batang kayu, satu batang kayu. Dia lihat satu batang kayu ini benar-benar mirip dengan apa yang dia lihat di mimpinya barusan. Kok sama ya? Loh, kok aneh? Ini yang nganterin siapa? Yoyo ini penasaran, pengen dodok, pengen ngetuk dari pondokan itu, mau tanya apakah bapak-bapak ini yang nganterin. Tapi karena tidak enak gitu kan,
wis lah, gak tak urusi lah, wis ben. Mungkin ya memang ono sing ngeteri iki, mbuh sapa. Mungkin memang ada yang mengantarkan ini tapi entah siapa. Ya ini duduk, dia bakar rokoknya. Aku kudu mendur iki. Barusan mimpiku aku iki kudu langsung munggah, susul kancaku. Ya wis lah, aku tak siap-siap. Akhirnya Yoyo ini siap-siap di situ. Dia mau naik lagi. Dia rencananya mau meninggalkan tendanya di situ. Biar tenda tetap berdiri, dia bawa seperlunya aja. Ya kayak air mineral, tas kecil, depak itu. Kerilnya dia tinggal. Yang perlu aja lah tali ataupun apa yang diperlukan kira-kira. Nah, ketika Yoyo ini sedang siap-siap, Yoyo ini mendengar lagi bisikan suara kakek tua yang berulang kali dia dengar. Le, ayo le, saiki le. Ayo saiki. Dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Dilihat kan, dia ini mempersiapkan segala sesuatunya kan di dalam tenda. Dia lihat keluar, kok kabut kayak gini? Bener-bener kabut ini tebel. Dia ini keluar, melihat sekeliling, nggak kelihatan apapun. Yoyo akhirnya kan bertanya di situ dengan sosok kakek tua ini, yang entah ini posisinya di mana. Loh mbah, jenengan teng pundi mbah? Dan saya ini harus kemana mbah? Saya harus ke Candi Sepilar mbah, bener? Mbah, nggak ada jawaban. Tiba-tiba, ayo le, melu aku. Dan Yoyo ini seolah-olah seperti, seolah-olah Yoyo ini seperti ngantuk dan Yoyo ini tertidur. Yoyo ini kembali terbangun. Ketika Yoyo ini terbangun, dia ini udah tidak di dalam tenda. Loh, aku kok tidak di dalam tenda ya? Dia lihat ke sekitar, sama seperti tadi. Kondisinya di tengah hutan yang sangat gelap dan sunyi. Tidak ada suara apapun sama sekali. Yoyo ini melihat ke sekitar. Headlamp ini kan masih terpasang di kepalanya. Dia lihat tidak ada apa-apa. Ayo le, melu suaranya si mbah cepet. Ayo pede. Yoyo ini akhirnya jalan, berusaha mengikuti sumber suara dari sosok kakek tua ini. Jalan terus Yoyo, sampai pada akhirnya Yoyo ini lihat di situ. Loh, itu kakek tua yang tak lihat ada di sisi pohon, sama persis seperti di mimpinya. Kakek tua ini menggunakan jubah putih serba putih, nampak bersinar sekali. Sosok kakek tua ini nampak bersinar putih, bersih. Dan tiba-tiba sosok kakek ini melambai-lambai ke arah Yoyo. Nggih mbah, nggih. Yoyo ini agak berlari. Sampai pada akhirnya Yoyo ini berhenti di sisi pohon ini karena sosok kakek tua ini kembali menghilang. Dia melihat ke sekitar. Disitulah Yoyo ini mulai mendengarkan sayup-sayup. Ada suara keramaian. Yoyo ini akhirnya duduk. Dia memejamkan matanya karena dia agak takut pada waktu itu. Sudah agak takut, ya Allah aku ini kenapa? Yoyo ini akhirnya berdoa. Dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surat-surat pendek. Dia berzikir, memohon petunjuk pada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Setelahnya Yoyo ini buka mata. Di depan Yoyo, percaya tidak percaya, Yoyo ini melihat banyak sekali orang-orang ini yang berlalu lalang, seolah-olah itu adalah satu desa. Ada pemukiman. Rumah-rumahnya ini dibuat menggunakan papan-papan kayu beratap jerami. Orang-orang ini, sosok yang dilihat oleh Yoyo, yang laki-laki bertelanjang dada menggunakan jaret, tidak memakai alas kaki. Yang perempuan ini cuma memakai kemben, rambutnya ini digelung, ada anak-anak kecil yang bermain. Loh, ini seperti orang-orang pada zaman kerajaan dulu. Yoyo ini melihat ke sekitar, loh, ini kan desa pemukiman. Yoyo benar-benar bingung. Dia berdiri beranjak, memohon petunjuk pada Allah, mohon pertolongan. Dan sosok-sosok ini seolah-olah Yoyo ini buka mata, tidak tahu di depan Yoyo percaya tidak percaya. Yoyo ini melihat sampai pada akhirnya Yoyo ini berhenti pada satu titik yang berlalu lalang. Yoyo ini melihat seolah-olah itu adalah seperti surau desa. Dan disitulah Yoyo ini akhirnya istirahat rencana semua. Dia duduk, dia melihat ke sekitar, dia kembali mendengar bisikan sosok yang dilihat oleh kakek tua ini. Yang laki-laki bertelanjang dada menggunakan jaret, tidak memakai alas kaki. Dia melihat ke arah kiri. Yang perempuan ini cuma dia melihat sosok kakek rambutnya ini digelung, ada anak-anak kecil yang bermain. Dia hampir ini seperti orang-orang jalan pada zaman kerajaan. Setelahnya Yoyo ini tidak mendengar lagi suara keramaian. Dia lihat ke belakang, kok udah sepi. Yang Yoyo lihat ini kembali hutan yang sangat gelap dan senyap. Bingung Yoyo.
Akhirnya Yoyo berusaha mendekat. Dan anehnya ketika berusaha mendekat ke sosok kakek tua ini, seolah-olah sosok kakek ini terus menjauh. Ketika Yoyo mendekat, kakek tua ini menjauh. Mendekat lagi, menjauh lagi. Yoyo ini aneh sampai pada akhirnya Yoyo ini berhenti. Dia melihat ke sekelilingnya. Loh, ini kan bangunan candi. Bangunan candi seperti yang dia lihat persis di mimpinya. Ini candi sepilar, aku ingat betul. Ini seperti gerbang, ini candi. Nah, disitulah Yoyo ini akhirnya berteriak, Mbah, jenengan teng pundi, Mbah? Saya ini harus bagaimana, Mbah? Saya bingung, Mbah. Nah, tiba-tiba Yoyo ini mendengar dari arah yang agak kejauhan dari gerbang itu, seperti gerbang candi itu. Di tengahnya ini Yoyo melihat kan itu ada hutan. Yoyo ini di situ mendengar, Mas tulung, Mas tulung. Tulung. Siapa sih jalan tulung? Loh, Mas, jenengan cinten, Mas? Mas tulungnya aku nang kene. Yoyo akhirnya berlari ke arah sumber suara ini. Dan benar aja di balik pohon yang sangat besar, Yoyo ini melihat ada seorang pendaki ini yang tergeletak lemes. Loh, Mas, ya, Mas, sadar, Mas. Pendaki ini sudah nampak lemes, seperti kekurangan cairan dehidrasi. Yoyo ini bingung, dia nggak bawa air gitu kan. Aduh, Mas, sadar, Mas. Masnya masih kuat kan untuk jalan, masih kuat, Mas? Masih, Mas. Tapi lemes, Mas, aku harus dipapa, Mas. Oh, ya sudah, Mas. Ayo, Mas, tak tolong, Mas. Dipapa nih. Yoyo ini belum sempat tanya dia ini siapa atau apa, karena melihat kondisi dari seorang pendaki cowok ini benar-benar kelelahan dan seperti kekurangan cairan. Dipapalah oleh Yoyo. Yoyo ini bingung mau kemana. Mendengar lagi suara sosok kakek tua ini. Rene lewat kene le. Lho, Mbah, nggih, Mbah. Siap, Mbah, siap. Yoyo ini yakin betul ini sosok yang baik, kakek tua. Jalan Yoyo ini, dan tidak begitu lama Yoyo ini melihat kabut ini yang sangat tebal di depan satu candi itu, yang seperti satu gerbang itu, candi sepilar. Yoyo ini jalan, berusaha menembus kabut yang sangat tebal itu, melewati dua bangunan reruntuhan candi itu yang dinamakan kemungkinan itu candi sepilar. Yoyo melewati gerbang itu. Setelahnya Yoyo ini terbangun. Yoyo terbangun. Dia bangun ini tidak berada di depan tendanya. Loh, aku ini di mana? Perasaan aku ini tadi tertidur. Seingatku ini aku tadi dibisikin oleh kakek tua, terus aku ini ngantuk tertidur di tenda, di depan tenda. Ini kok aku berada di lokasi mana di? Loh, lah ini kan lokasi dalam mimpiku. Yoyo ini udah ada di candi sepilar. Di tengah kebingungan Yoyo ini dengar dari arah bawah, Mas tolong, Mas tolong. Bersuara pendaki cowok tadi. Yoyo ini hanya jalan, dilihat jam itu kan. Duh, 2:30. Udah dini hari. Yoyo ini ingat betul, ini kan masih bulan puasa. Sebentar lagi ini memasuki waktu imsak sekitaran jam 4. Aduh, aku harus cepat-cepat, aku tidak bawa apapun. Yoyo akhirnya turun, menghampiri suara ini. Suara sosok pendaki cowok ini. Bener aja pendaki cowok ini ada di tengah jalur, nampak lemes. Ditanya sama Yoyo, Masnya kuat gak, Mas, kalau jalan turun? Ayo, Mas, perbekalanku ada di Makutoromo, Mas, di pos 5 semua. Iya, Mas, aku masih kuat, tapi dipapa ya, Mas, tolong. Iya, Mas, ayo, Mas. Dipapa sama Yoyo. Yoyo belum tanya dia ini siapa. Kondisinya ini benar-benar memprihatinkan lah sosok pendaki cowok ini. Dipapa oleh Yoyo. Singkat cerita, 45 menit jalan turun, Yoyo ini sampai di Makutoromo. Sampai di sana pendaki ini dibaringkan di dalam tenda. Yoyo ini langsung ambil perbekalannya. Dia ambil roti, dia ambil air, sekalian dia ini sahur. Yoyo ini memutuskan untuk sahur roti aja lah sama air putih, insya Allah cukup. Tidak ada waktu lagi kalau aku ini mau sahur, nanti imsak dan bentar lagi subuh. Udahlah, pendaki ini akhirnya diurusin gitulah sama si Yoyo ini. Disuruh makan, disuruh minum, dan pendaki ini dibilangin sama Yoyo, Mas gak usah puasa dulu karena kondisinya masih seperti ini. Masnya muslim kan? Iya, Mas, saya Islam, saya muslim. Ya usah, tidak usah puasa dulu. Nanti kalau udah benar-benar fit baru puasa, Mas. Ini kondisi seperti ini tidak apa-apa, gampang. Nanti kalau udah Masnya benar-benar fit, Masnya baru ganti puasa Mas ini. Iya, Mas, matur nuwun ya, Mas, terima kasih, saya udah ditolong. Akhirnya disitulah Yoyo ini bertanya namanya siapa, asalnya dari mana. Ternyata namanya ini adalah Andi. Andi ini asalnya dari Surabaya.
Dan setelah Andi ini bilang alamat lengkapnya, Yoyo ini kaget, loh kok udah jauh dari alamatku mas. Dan disitulah Andi ini bilang, iya mas, aku ini intinya tersesat lah mas. Aku tersesat ini tak kira-kira selama 2 hari mas. Karena ketahananku ini tidak makan, tidak minum ini selama 2 hari. Aku ini berada di satu desa mas, tapi orang-orangnya ini seperti tidak tahu kalau aku ada di situ. Yoyo ini dalam hatinya batin, barangkali desa yang tadi tak lihat, mungkin itu desa gaib, mungkin itu desa jin. Anda tahu lah. Dia dengarkan lagi penjelasan dari pendaki cowok ini yang namanya Andi. Aku ini kira-kira udah 2 hari mas, aku ini tersesat. Lah mas ini mendaki dengan siapa? Ya dengan teman-temanku mas. Ada 5 temanku tapi aku ini terpisah. Setelah aku kencing di sana mas, sampai pada akhirnya kemungkinan ya aku ini jadi tersesat mas, karena aku tidak permisi. Mungkin penghuni sana ini marah gitu mas, sampai aku disesatkan selama 2 hari ini. Tapi Yoyo ini masih batin dalam hatinya, tapi kok mimpiku ini selama berbulan-bulan ya. Pendaki ini bilang cuma tersesat 2 hari. Udah tidak pikirin, yang penting pendaki ini selamat, alhamdulillah. Udah, aku ini udah seperti memecahkan misteriku. Nah, akhirnya setelah sahur itu mereka beristirahat. Di pagi harinya, setelah hari ini terang, Yoyo ini menuju ke pondokan itu. Dia mau pamit dengan bapak-bapaknya. Bapak-bapak ini tidak ada. Yoyo ini cuma batin kemungkinan yo masih beraktivitas di luar apa ya. Akhirnya Yoyo ini pun memutuskan untuk langsung turun aja, karena melihat kondisi dari Andi ini, pendaki cowok ini udah sangat memprihatinkan lah, harus segera dirawat. Yoyo ini pun berjalan turun. Andi ini kuat, jalan sendiri tapi berkali-kali ini istirahat. Bukan menjadi masalah bagi Yoyo, dia harus tetap bawa Andi ini sampai turun. Nah, sesampainya di base camp, mereka berdua ini istirahat. Mereka mengatur nafas. Di situ si Andi ini disuruh minum oleh si Yoyo ini. Andi ini pun minum, karena kondisinya Andi tidak puasa. Melihat kondisinya itu tidak mungkin puasa. Disuruh makan dulu sama si Yoyo ini, dibikinin mie di situ kan, mie instan, karena Yoyo memang bawanya mie instan. Dia ini tidak bawa nasi dan lain sebagainya lah, yang simpel-simpel aja. Dia ini beli logistik di warung ibu-ibu itu yang sebelum naik. Setelah istirahat di situ, Yoyo pun langsung membawa si Andi ini pun pulang. Singkat cerita, sampailah mereka ini di Surabaya. Si Andi ini ditawari oleh Yoyo untuk istirahat dulu di rumahnya, karena alamat dari Andi ini nantinya melewati rumah Yoyo dulu. Andi ini pun ikut Yoyo ini ke rumahnya. Sampai di rumah, ini kan udah sore hari. Sampai di rumah sore hari, menjelang waktu berbuka itu, si Yoyo bilang sama Andi, mas di sini dulu ya mas, saya tak berbuka, nanti masnya tak anterin ke rumah. Oh iya mas, siap, terima kasih mas. Duduk-duduk mereka di teras. Tidak begitu lama ibunya dari Yoyo ini jalan menuju ke teras untuk bilang sama Yoyo udah mau berbuka. Biasanya Yoyo ini sukanya es teh, dan Yoyo ini udah disiapkan es teh sama ibunya. Yo, iku es teh wis ono. Iku ndang sedilut kasih iki buka lho. Mbak sopo iku kok ngobrol? Ibunya ini kan belum tahu kalau ada tamu. Ibunya ini keluar. Nah, ketika keluar, ibu Yoyo ini benar-benar wajahnya seperti kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Loh, bu, kenapa bu? Yoyo ini kan tanya, ibu kenapa bu? Ya Allah, Allahu Akbar. Ibunya akhirnya duduk di teras. Ditengahkan oleh Yoyo, bu, ibu kenapa bu? Ibu kenapa? Ibunya ini nampak menarik nafas ini sangat panjang dan memandang ke arahnya Andi. Le, lah kowe kok isi urip le? Kowe wis kondi wae le? Andi ini pun seperti baru ngeh. Loh Bu Asih temannya ibu saya ya bu. Ibu saya namanya Bu Nelly bu. Iya, aku koncone ibumu jenenge Nelly, Bude Nelly. Disitulah Yoyo ini seperti loh, Bude Nelly bu, Andi ini anaknya Bude Nelly. Yoyo ini seperti baru ngeh. Oh iya, ibunya ini pernah cerita kalau salah satu anak dari teman ibunya ini pernah ada yang hilang di gunung. Yoyo ini seperti baru ngeh. Pantesan ibu ini seperti ngelarang-larang aku setelahnya untuk naik gunung. Ternyata itu adalah anak dari Bude Nelly. Namanya ini Andi. Tapi Yoyo ini kondisinya tidak kenal dengan Andi ini. Cuma pernah dengar aja kalau anak dari temannya ibunya yang namanya Bude Nelly ini sempat hilang di gunung gitu. Dan itu 2 tahun yang lalu. Yoyo ini benar-benar kaget. Loh, ini anaknya Bude Nelly yang sempat hilang itu bu, beberapa tahun.
Iya 2 tahun yang lalu itu loh. Nah kamu ini kok bisa sama si Yoyo ini gimana Le? Kamu gimana kok bisa sama Yoyo? Diceritakanlah semua di situ sembari mereka ini berbuka puasa. Ibunya ini cuma subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Kowe wis ilang 2 tahun Le. Loh, 2 tahun Bu, 2 tahun saya Bu. Saya cuma 2 hari Bu di sana. Kok bisa ngomong rondino? Karena kekuatanku makan minum ini 2 hari Bu. Bener-bener aku nggak kuat kalau lebih dari itu. Makanya aku ini cuma 2 hari di sana. Kowe wis ilang 2 tahun. Ibumu wis gawe makam tanpa ono jasate ning omahmu. Si Andi ini benar-benar bingung kok 2 tahun. Akhirnya Yoyo ini pun menjelaskan, Bu, mungkin ini yang namanya Bu satu portal waktu, dimensi Bu, dimensi lain itu saya pernah dengar Bu memang berbeda. Ya kemungkinan wallahu alam Bu, di alam manusia ini 1 tahun, di alam jin atau alam lain itu dunia gaib ya bisa cuma 1 hari. Wallahu alam Bu, tapi aku pernah dengar dan pernah baca juga artikel-artikel itu. Jelas si Yoyo ini kepada ibunya. Berlepas dari ibunya ini nangis, ibunya dari Yoyo. Ya Allah, Le, ibumu senengnya ra karuan, Le, kembali Le. Ayo yuk. Salat maghrib, nek wis salat ayo diterno. Si Andi mulai, ibu juga melu. Angguk mobil, distiri kowe. Nggih. Akhirnya mereka bertiga ini melaksanakan ibadah salat maghrib. Andi diantar ke rumahnya dan sampai di rumah keluarga dari Andi ini benar-benar kaget. Di rumah Andi ini udah dibikinin makam ini tanpa jasad karena 2 tahun menghilang dan keluarganya ini benar-benar menganggap kalau Andi ini udah meninggal di gunung. Disitulah suasana ini benar-benar haru. Yang awalnya orang tua dari Andi ini agak menolak, ini jangan-jangan jin anakku yang menyerupai anakku. Andi ini meyakinkan orang tuanya kalau semasa kecil dia sukanya gini, dia ini kesukaannya seperti ini, dia ini paling gak suka seperti ini. Dan orang tuanya ini baru yakin kalau ini benar-benar anaknya karena tahu semua hal tentang dirinya. Dipeluklah anaknya, di situ suasana benar-benar haru. Bayangkan rencang semua, 2 tahun Andi ini ngerasa cuma 2 hari. Luar biasa kejadian yang sempat dialami oleh Mas Yoyo ketika menemukan seorang pendaki bernama Andi. Berlepas dari semua itu, karena kuasa Allah, semua hal yang difikir oleh manusia ini, di logika, dicerna ini gak mungkin, ini bisa menjadi mungkin. Karena kekuasaan Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, semuanya ini mungkin terjadi rencang semua. Seperti apa yang dialami oleh Mas Yoyo ini ketika menemukan Mas Andi. Kejadian yang sangat luar biasa di tahun 2011 yang dimana di sini kami menyimpulkan bahwasanya Mas Yoyo ini kan memang seorang yang soleh, seorang yang taat beribadah. Kemungkinan seperti yang dijelaskan oleh seorang bapak-bapak yang ada di Pos Makutaromo, bahwasanya kemungkinan kalau dalam kebudayaan Jawa, Mas Yoyo ini mendapatkan wangsit, mengalami impen untuk menjemput seseorang itu, untuk menjadi penyelamat bagi sesama pendaki yang lain ataupun manusia yang lain. Subhanallah, kejadian yang sangat luar biasa. Dan sampai pada akhirnya seminggu kemudian Mas Yoyo ini kembali mengalami satu mimpi, di mana di mimpinya Yoyo ini melihat dengan sangat jelas dia ditemui oleh seorang kakek tua di tengah hutan yang gelap, yang sunyi, yang senyap. Kakek tua ini menggunakan jubah putih dan Yoyo ini kenali betul, ini kakek tua yang menolong saya. Kakek tua ini seperti melambaikan tangan ke arahnya Yoyo dan menghilang ditelan tebalnya kabut di hutan yang sangat gelap itu. Disitulah Yoyo ini terakhir kali melihat sosok kakek tua ini, dan entah ini siapa. Dan setelah dari kejadian yang dia alami itu, Yoyo dan Andi, Mas Yoyo dan Mas Andi ini menjadi sangat akrab. Yang ternyata Andi ini ternyata anaknya dari teman ibunya Yoyo. Mereka menjadi sangat akrab. Si Andi ini kondisinya juga dulu ini kuliah, sampai pada akhirnya dia ini melanjutkan kuliahnya tapi beda kampus. Karena Andi juga seperti menyembunyikan identitasnya setelah itu, menurut pengakuan dari Mas Yoyo ini. Entah karena apa, kemungkinan ya tidak mau geger aja gitu. Nah, setelah dari itu mereka menjadi akrab, seringkali naik gunung bareng.
Dan alhamdulillah sampai cerita ini diturunkan dan dituturkan kepada kami, kondisi mereka berdua ini masih bersahabat dan keduanya sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Jadi kira-kira seperti itu pengalaman luar biasa yang dituturkan Mas Yoyo ini kepada kami. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah mereka berdua ini alami, terutama dari Mas Yoyo ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Mohon maaf saya pribadi apabila masih banyak salah kata. Saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.